warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Hinda Kohel. Di saat ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menurut Anda apa hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di sekolah dasar? Jelaskan dan bahasa Anda sendiri dan berikan contoh bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam kegiatan belajar siswa di kelas. Jawaban saya, menurut saya hakikat pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah yang pertama, membantu siswa memahami konsep dasar tentang masyarakat, budaya, dan ekonomi, serta politik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, membentuk sikap dan nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, dan empati. Contoh bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam kegiatan belajar siswa di kelas seperti berikut, yaitu yang pertama, diskusi kelompok tentang pentingnya gotong royong dalam masyarakat. Yang kedua, membuat proyek tentang peta Indonesia dan mempelajari tentang budaya serta tradisi daerah. Yang ketiga, bermain peran sebagai warga negara yang baik dalam simulasi pemilihan umum. Yang keempat, mengundang narasumber untuk membicara tentang pentingnya kerjasama dan toleransi dalam masyarakat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, jelaskan ruang lingkup materi IPS di SD serta peran dan fungsi mata pelajaran ini di dalam membantu siswa memahami lingkungan sosialnya. Berikan contoh konkret yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan kesadaran sosial siswa. Jawaban saya, ruang lingkup materi IPS di SD meliputi yang pertama, masyarakat, yaitu struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, budaya, yaitu tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, politik, yaitu sistem pemerintah, hak, dan kewajiban warga negara. Masuk kepada peran penting, fungsi, dan mata pelajaran IPS di SD, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami lingkungan sosialnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, membentuk sikap dan nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, dan empati. Contoh konkret yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan kesadaran siswa, yaitu yang pertama, diskusi kelompok tentang membahas tentang isu-isu sosial seperti bullying, lingkungan hidup, atau hak anak. Yang kedua, proyek komunitas, yaitu mengadakan kegiatan bakti sosial di sekolah atau masyarakat sekitar. Yang ketiga, simulasi, yaitu bermain peran sebagai warga negara yang baik dalam simulasi pemilihan umum atau kegiatan lainnya. Yang keempat, mengundang narasumber, mengundang tokoh masyarakat atau pejabat untuk berbicara tentang isu-isu sosial dan pentingnya partisipasi warga negara. Yang kelima, kunjungan lapangan, yaitu mengadakan kunjungan di tempat-tempat yang relevan dengan materi IPS seperti museum, kantor pemerintah, atau lembaga sosial. Soal nomor 3, bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dari masa ke masa mengenai isu peningkatan pembelajaran IPS di SD. Jelaskan secara singkat perubahan yang paling menonjol hingga kurikulum merdeka saat ini. Jawaban saya yaitu perkembangan kurikulum IPS di SD Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan. Berikut adalah beberapa perubahan penting. Yang pertama, kurikulum dari 1947 sampai 1952, yaitu masih mempengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang dengan fokus pada pembentukan karakter dan kesadaran bernegara. Yang berikut kurikulum tahun 1964, yaitu berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional, dan jasmani melalui program Pacawandana. Yang ketiga, kurikulum 1975, yaitu menekankan pendidikan yang efektif dan efisien dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur. Yang keempat, kurikulum 1984,
menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif atau yang disingkat dengan CBSA untuk meningkatkan partisipasi siswa. Berikut kurikulum 1994, yaitu materi IPS disusun secara terpadu dan sederhana dengan menekankan pada pendidikan kewarganegaraan. Yang berikut kurikulum 2004 menggunakan pendekatan berbasis potensi dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Yang berikut kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Yang berikut kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan minat dan bakat siswa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan mendalam. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka saat ini memberikan keleluasan bagi guru dan siswa untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih konseptual dan relevan dengan kebutuhan siswa. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan pendidikan tematik, integratif, dan pembelajaran IPS di SD? Berikan satu contoh tema pembelajaran yang dapat mengintegrasikan konsep geografi, sejarah, dan ekonomi secara sederhana, namun bermakna bagi siswa. Jawaban saya, contoh tema pembelajaran dapat mengintegrasikan konsep geografi, sejarah, dan ekonomi secara sederhana, namun bermakna bagi siswa adalah yang pertama, saya mengambil tema mengenal desa wisata di Indonesia. Dalam tema ini siswa dapat mempelajari yang pertama, geografi, letaknya geografis desa wisata, karakteristik alam dan sumber daya alam. Yang kedua, sejarah, yaitu sejarah perkembangan desa wisata, tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan desa wisata. Yang ketiga, ekonomi, manfaat ekonomi dari desa wisata seperti pendapatan masyarakat lokal dan peluang usaha. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep IPS secara lebih integratif dan kontekstual. Soal nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang Piaget, Vygotsky, Brunner menurut Anda, dan mana yang paling relevan diterapkan dalam pembelajaran di SD? Jelaskan alasan dan berikan contoh aktivitas pembelajaran yang merumuskan teori tersebut. Menurut saya, Piaget, Vygotsky, dan Brunner adalah 3 tokoh psikologi pendidikan yang memiliki teori belajar berbeda namun relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran SD. Pertama, teori Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kedua, teori ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pertimbangan tahap perkembangan kognitif anak. Yang kedua, teori Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bahasa dalam pembelajaran. Ia percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain yang lebih kompeten dan bahwa bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, teori Brunner. Brunner mengemukakan teori belajar menemukan dan menekankan pentingnya siswa aktif dalam proses pembelajaran. Ia percaya bahwa setiap harus didorong untuk menemukan konsep dan prinsip melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Menurut saya, teori Vygotsky paling relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran SD karena menekankan pentingnya interaksi sosial dan bahasa dalam pembelajaran. Berikut adalah contoh aktivitas pembelajaran yang mencerminkan teori Vygotsky. Aktivitas yaitu diskusi kelompok tentang lingkungan. Tujuan, siswa dapat memahami konsep lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan melalui diskusi kelompok. Dengan penerapan teori Vygotsky, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kolaboratif, interaktif, dan efektif bagi siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.